Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nashhadu annahu la ilaha illahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tahukah kita betapa niat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita? Perkara niat menjadi musabab diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Karena dalam satu hadis yang sangat populer kita sering mendengarkan, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amal kita itu akan sangat tergantung dengan niat kita. Artinya beresnya amalan kita akan kembali kepada bagaimana niat kita. Apakah niat kita benar-benar karena liibadatillah atau hanya untuk mencari muka manusia. Nah, ini tentu akan kembali pada diri kita dan Allah lah yang tahu jawabannya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Ibnu Mubarak pernah berkata, rubba amalin sogir tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar karena niatnya. Begitu sebaliknya, warubba amalin kabir tusogiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang sebenarnya nilainya itu besar di sisi Allah, tetapi rusak dan kecil nilainya lantaran karena niatnya yang nggak benar. Maka kita harus perhatikan, apakah setiap amalan yang kita lakukan itu benar landasannya adalah niat yang benar tentunya. Atau selama ini kita beramal, niat kita bukan karena Allah, akan tetapi untuk mencari sesuatu yang selain Allah. Nah, ini harus kita waspadai, jangan sampai setiap dan segala sesuatu yang kita amalkan yang katanya bungkusannya adalah untuk kebaikan, namun karena hatinya tidak beres, ada tujuan-tujuan yang lain yang ingin dia capai, rusaklah dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku rahimakumullah, penting kita memeriksa kembali hati kita. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi diceritakan 3 golongan hamba yang memiliki amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun 3 golongan hamba ini menjadi rusak amalannya lantaran tidak beresnya niat mereka. Yang pertama, Allah mendatangkan seorang hamba yang memiliki badan yang kuat, fisik yang kuat, dan dia adalah seorang pejuang di jalan Allah. Namun ketika Allah tanya, wahai fulan, engkau apakan kekuatan yang aku berikan kepadamu? Aku gunakan kekuatan itu untuk membela agamamu ya Allah. Semuanya untuk menegakkan kalimatmu ya Allah. Apa kata Allah kepadanya? Kadzabta, sungguh engkau telah berdusta wahai fulan. Karena apa? Karena kekuatan yang dia kerahkan untuk berjuang tadi bukan untuk nama Allah. Akan tetapi supaya orang beranggapan bahwa hebatnya pemuda itu, hebatnya lelaki itu. Maka Allah menyeret dia dan dilemparkan ke dalam neraka. Ada golongan yang kedua, jenis hamba yang kedua, yaitu seorang hamba yang diberikan kelebihan ilmu kepadanya. Ia memiliki kemampuan menghafal Al-Quran yang baik, memiliki suara yang merdu, memiliki kecakapan dalam menyampaikan ilmunya. Akan tetapi ketika Allah bertanya, wahai fulan, engkau apakan kelebihan yang aku berikan kepadamu? Ia pun menjawab, aku gunakan kelebihan itu untuk mengajarkan ilmumu, supaya orang takut kepadamu ya Allah, supaya orang kembali kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Engkau mengajarkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain, bukan supaya orang itu menyadari bahwa betapa besarnya Allah. Akan tetapi supaya orang beranggapan, luar biasa pintar sekali si dia. Maka orang pun memujimu dan engkau telah mendapatkan semua itu. Tidak ada lagi yang tersisa melainkan hanya kedustaan dalam hatimu. Maka Allah katakan kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Dan Allah kemudian menyeret si fulan yang kedua ini ke dalam neraka dan dijebloskan ke dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa kenikmatan harta. Ia lalu bersedekah dan ketika Allah bertanya, engkau apakan kelebihan yang aku berikan kepadamu? Aku gunakan harta yang engkau titipkan ya Allah untuk bersedekah di jalan-jalan kedermaan. Itu semua aku lakukan karena aku cinta kepadamu.
sebagai bentuk ibadahku kepadamu. Apa kata Allah? Kadzabta, sungguh engkau juga telah berdusta. Sungguh apa yang telah didermakan oleh si fulan tadi bukan untuk mencari wajah Allah, akan tetapi supaya manusia memujinya. Hebat lelaki itu, hebat orang itu. Maka Allah mencampakkan dia, dilemparkan juga ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, 3 golongan manusia ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki amalan terbaik, amalan yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya menjadi kecil dan tidak ada gunanya manakala niatnya hanya untuk mencari wajah manusia. Maka mari kita tata kembali hati kita. Mari kita periksa hati kita. Jangan sampai amalan yang kita lakukan sia-sia di mata Allah dan kita dicampakkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.